Bacaan dari Nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Betlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara suku-suku Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuannya mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam kemegahan nama Tuhan Allah mereka. Mereka akan tinggal dengan tenang, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dunia, ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, sebagai gantinya engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau juga tidak berkenan." Maka aku berkata, "Lihatlah, aku datang,
untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku. Jadi, mula-mula Yesus berkata, kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki, kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa Engkau tidak berkenan, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian Ia berkata, lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi yang pertama Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Saudara-saudari yang terkasih, saya setidaknya mulai dari kemarin sore sampai dengan hari ini sedang melihat, menilai lomba yang kita lakukan dalam rangka untuk menyambut dan merayakan Natal. Lomba yang sedang saya lihat dan saya nilai, kami para Romo, adalah lomba kunjungan persaudaraan sejati. Ayo, siapa saja yang anggota keluarganya dikunjungi, atau kita sendiri yang dikunjungi, atau yang berperan untuk mengunjungi. Saya lihat videonya itu bagus-bagus, menarik gitu ya. Ada
pesan-pesan, bukan hanya pesan relasi sosial, tetapi juga ada pesan-pesan spiritual yang nampak, yang muncul gitu ya. Bagaimana kita mengunjungi orang-orang yang lansia, orang-orang yang sakit, saudara-saudari kita yang selama ini kurang tersapa dan lain sebagainya. Menarik sekali. Ya, besok akan diumumkan. Saya rasa menang dan kalah itu merupakan buah, tetapi yang penting adalah ada nilai yang mau dihidupi dari kegiatan ini. Saudara-saudari yang terkasih, sejalan dengan peristiwa yang kita lakukan, bahwa sebelum Natal kita juga mengunjungi saudara-saudari kita lewat kegiatan kunjungan persaudaraan sejati. Kunjungan ini bagaimana kita memaknainya? Apakah peristiwa kunjungan ini hanya sekedar kegiatan yang bersifat sosial? Ya sudah, pokoknya saya datang ke rumah A, ke rumah B, kemudian kita memandang, menjadikan objek orang lain sebagai suatu tujuan yang harus dicapai, kemudian nanti di video dikumpulkan kepada paroki, nanti kalau tidak akan malu dengan lingkungan lain, atau mungkin nanti dimarahi panitia Natal dan lain sebagainya. Apakah semacam itu motivasi kita untuk melibatkan diri di dalam persaudaraan sejati? Sejalan dengan pengalaman Maria mengunjungi Elisabet saudarinya, kunjungan Maria kepada Elisabet ini pun juga bukan serta-merta kunjungan bersifat relasi sosial, karena mereka ada saudara, hubungan darah dan lain sebagainya. Tetapi kunjungan Maria dan Elisabet merupakan perjumpaan dua orang yang beriman. Kata kuncinya adalah perjumpaan antar orang beriman. Di manakah letak perjumpaan sehingga pertemuan Maria dengan Elisabet dikatakan sebagai pertemuan orang yang beriman? Letaknya adalah mereka sama-sama menerima rencana Tuhan di dalam hidup mereka. Pada pengalaman Maria dikisahkan dia masih bertunangan. Dalam tradisi bangsa Israel, jadi sebelum orang menikah itu mereka sudah disatukan, didekatkan, tetapi belum sah sebagai suami istri. Dalam situasi semacam ini, kemudian Maria mengandung. Wah, apakah ini bukan hal yang berat? Sementara Elisabet dikisahkan adalah istrinya dari Zakaria, orang yang sudah tua, yang sudah lansia, dan ia dikatakan kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Tetapi pada akhirnya Allah turut bekerja di dalam hidup diri Elisabet, sehingga ia mengandung, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, letak pengalaman imannya adalah Maria dan Elisabet sama-sama mengalami peristiwa yang luar biasa di dalam hidupnya. Ini merupakan peristiwa yang di luar dugaan. Maria bisa saja terkena sanksi sosial. Elisabet bisa saja tidak siap dengan apa yang dia alami. Dalam situasi semacam ini, kemudian Maria dari tempatnya dia berjalan, ya, dia berkunjung. Memang tidak dikatakan naik apa dan sebagainya. Di dalam refleksi kitab suci, rumah Maria dengan Elisabet itu diperkirakan sekitar 150 kilo. Bayangkan, zaman itu belum ada kendaraan seperti sekarang. Kendaraannya pun menggunakan hewan-hewan sebagai alat transportasi atau jalan kaki. Dalam perjumpaan inilah mereka mengalami perjumpaan sebagai orang yang beriman, di mana mereka sama-sama menerima
rencana Tuhan. Mereka sama-sama menerima kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Sehingga Maria dan Elizabeth sama-sama menerima apa yang Tuhan inginkan menjadi perantara untuk lahirnya Sang Juru Selamat. Saudara-saudari yang terkasih, seperti pengalaman kita berkunjung kepada saudara-saudari kita di lingkungan, saya merenungkan bahwa kunjungan ini bukan hanya sekedar kunjungan bersifat sosial. Artinya kita sebagai manusia ya, homo socius, satu manusia dengan manusia yang lain. Tetapi bahwa kunjungan ini merupakan kunjungan iman, di mana kita datang untuk memberikan penghiburan, datang untuk memberikan kekuatan, datang untuk meneguhkan saudara-saudari kita semuanya. Dan inilah kekasan iman yang bersekutu sebagai murid-murid Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman Elizabeth dan Maria yang berjumpa mengajarkan kepada kita semua untuk merenungkan kembali bagaimana kualitas perjumpaan kita, bagaimana kualitas pertemuan kita dengan saudara-saudara kita, dengan anggota keluarga, dengan sesama umat, dengan sesama saudara-saudari kita. Apakah kita sungguh-sungguh melihat mereka sebagai pengalaman iman? Susah Romo, biasanya kita lebih mudah digerakkan oleh kecenderungan-kecenderungan kedagingan kita untuk membicarakan orang lain, untuk melihat kekurangannya, mencari kesalahan dan lain sebagainya. Ini bukan semangat iman orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi Maria dan Elizabeth menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bahwa pengalaman yang sesungguhnya perjumpaan adalah pengalaman untuk menguatkan, pengalaman untuk membawa pada penghiburan. Dan inilah kita diajak bukan lagi sebagai penerima, bukan lagi sebagai objek, tetapi kita adalah sebagai subjek, sebagai pelaku dari kabar sukacita itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah berada pada hari Minggu Advent yang keempat. Kita bisa melihat bagaimana 4 lilin sudah bernyala di sekitar kita. Nuansa Natal sudah mulai dimunculkan. Sukacita Natal akan datang. Apakah pertemuan-pertemuan kita selama ini lewat gereja, lewat saudara-saudari kita, lewat lingkungan dan sebagainya, apakah kehadiran kita bisa mengubah diri kita sebagai kabar sukacita, kita sebagai pelaku seperti Maria dan Elizabeth? Ataukah kita justru masih terbelenggu oleh kedagingan kita, sehingga di dalam perjumpaan-perjumpaan kita justru menjadi batu sandungan bagi sesama kita? Maka dari itu, marilah saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana pengalaman Maria dan Elizabeth, mereka bersatu, mereka menyapa, mereka berkunjung, mereka memberikan penghiburan, mereka menguatkan, dan mereka adalah sebagai pelaku dari kabar sukacita itu sendiri. Dan kita pun juga diajak sebagai pelaku dari kabar sukacita yang senantiasa memberikan kabar gembira, memberikan penghiburan kepada saudara-saudari kita. Semoga melalui perjumpaan ini iman kita senantiasa diteguhkan satu dengan yang lainnya.